Kamu kayak muka. Jangan dong. Biasanya yang buka tuh laki-laki duluan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Rian dan Saya Arum dari busam.id dan Nujek Samarinda. Dan seperti biasa yang sampai sangat biasa. Di hari ini kita bakal nyari informasi 3 hal yang viral ya, Rum ya. 3 hal yang menarik, yang Seperti viral, biasa kali ya. yang heboh seperti biasa, diulang-ulang aja terus gitu kan. Yang menarik untuk dibahas buat teman-teman yang malas banget ataupun mager untuk baca berita. Ya, siapa tahu kan kalian malas mau nyari keyword gitu kan, apa sih yang viral gitu kan, ribet nyarinya gitu kan. Ya, ini kita bakal ngerangkum 3 hal. Ini tanggal apa sih? Tanggal 19, tanggal pun kita lupa ya. Gitu. Gila kerja kita ini. Oke, kira-kira apa nih 3 hal ya? Dan seperti biasa patokan kita Biasa, Mbah. yang sangat biasa sih. seperti biasa, Mbah Google. Oke, kita cari keywordnya dulu nih. Apa yang asik dibahas ya? Karena emang tiap hari itu selalu ada ini. Kontroversi. Apa? Kontroversi nggak sih? Iya dong. Apa sih? Atau kejadian gitu? Kejadian unik mungkin ya. Kalau kontroversi kan masalah jadi. Suka cari masalah. Iya, cewek tuh biasanya. Oke, ntar kita sambil cari, lihat-lihat kira-kira apa nih. Oke, Putri Tanjung. Nah ini nih. Krik 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 krik. Ya kan? Putri Tanjung kenal nggak? Tahu nggak? Tahu lah ya pasti. Tahu dong, Nama tahu. belakangnya Siapa sih yang udah nggak tahu. tahu sih? Siapa yang nggak tahu kan? Miliarder. Salah satu sultan di Indonesia kan. Ini kita bacain dulu sedikit narasi dan judulnya dari suarasulsel.id. Putri Tanjung, anak Khairul Tanjung viral karena berkata high return. Apa sih bahasa Inggris? Aku nggak pandai bahasa Inggris soalnya. Jelitet. Ya, aku tahu artinya, cuma lisannya aku nggak tahu. Mohon maaf ya. Oke, Putri Tanjung viral karena berkata high risk. Oke, apa sih? Apaan sih itu? High risk ini tulisannya. High risk, high return ya kan? Betul kan ya? Nggak salah kan? Nanti kuat potong ya. Jangan bikin malu. Adapun quote yang berada di media sosial khususnya di Twitter adalah gimana kita bisa tahu resikonya kalau nggak kita ambil. Wah. Ini Iya sih, harus dicoba dulu kan biar kita tahu resikonya. iya, tapi Bener nggak ini yang bikin dia rame komplain netizennya, coy. sih? Kenapa? Netizennya bukan barbar sih ya. Ya nggak tahu aja sih. Jadi netizen di ini yang di Twitter ini langsung banyak yang komen nih ya kan. Wah, mana ya? Salah satu dari akun no_emo bintang-bintang. Ada bintang-bintangnya di sensor ya. Bacot dah katanya. Kok emosi. Tanpa privilege orang tua bagaimana kamu? Kata gue. Ini sambil dia ngetik ini ketikan yang bernada nggak Entah sih? dia tuh abis makan pedas atau gimana kan nggak tahu. Tripping, bro. You tripping. Ya tapi dari seorang Putri Tanjung kan dia habis rugi 800 juta gitu ya kalau nggak salah dari Tapi artikelnya. biasa sih menurut dia. Ya, Ya 800 nggak juta sih? buat dia mungkin cuma 80.000 atau 8.000 gitu kan ya. Beda lagi buat kita kan yang kaum mending-mending gitu kan. Iya enggak? Iya. Kan dia uangnya udah nggak bertakar lagi. Kerja Rodi. Iya, yang tiap hari kerja, pokoknya bangun pagi kerja, pulang nggak ketemu matahari, ya kan? Bangun lagi berangkat pagi-pagi nggak ketemu matahari, misalnya kan subuh-subuh berangkat sampai malam begitu seterusnya kan. Pergi liburan sekali habis. Beda kalau sama si Putri ini mah ya kan, Kan ada habisnya lah. uangnya udah nggak berseri gitu kan, Sudah dia. nggak beli bab hasil. sih? Dan nggak salah juga kan dia ngomong kayak gitu, emang bener kan uang dia, Ngapain ngurusin pusing orang gitu loh. iya kan. Itu kan urusan dia. Ya mau dia rugi 8 juta kayak selama dia tidak merugikan orang lain ya kan, kecuali dia bertindak hal-hal yang aneh-aneh ya, skandal, terus membuat rugi apa keluarga orang gitu misalnya. Ya orang-orang tuh kayak suka keributan gak sih? Kalau nggak
nggak ganggu hidup orang. Indonesia, netizen coy. Kita ini kan kadang hal yang bagus tuh kadang-kadang juga dicari kesalahannya. Benar-benar tidak ada baiknya sudah. Salah satunya misalnya polisi gitu kan. Polisi baik tetap aja dibilang salah ya kan. Karena udah Termindset ya. Mindset orang sih sudah memang awalnya udah jelek. Apalagi kan sekarang informasi kan cepat beredar kan ya. Benar. Dan cuitan kayak Lagi ada kita di sini Iya. bocor. dan cuma cuitan ini kan dia maksudnya cuma memberi motivasi ya kan, tidak ada, jadi semakin besar resikonya memang semakin besar juga yang bakal didapat. Kayak nggak ada ganggu siapa-siapa gitu. Dan itu kan sebenarnya motivasi mungkin untuk pelaku-pelaku investor mungkin ya kan, pelaku-pelaku trading, Berhati-hati. ya menimbang segala sesuatu, mungkin itu maksudnya. Tapi kalau seorang si Putri Tanjung yang ngomong jadi beda ya kan. Dan ini ada lagi komennya kan, Putri Tanjung ketika rugi 800 juta tapi langsung ingat bapaknya Khairil Tanjung, komentar TX TDR bintang, ini bintangnya 3. Oh, beda lagi berarti. Sembari membagikan foto anak kecil menangis lalu tersenyum kembali. Ya emang bener kan, uang bapaknya juga. Bapaknya juga kerja keras kok. Kan bapaknya juga tidak langsung melulu tiba-tiba kaya kan. Nggak mungkin jebret kaya. Iya, Nggak mungkin. kita kan nggak tahu nih bapaknya prosesnya seperti apa, yang dia dari nol. Ya itu adalah keluarganya dia sendiri, Hasilnya bukan dia sih. bukan minta. Dan nggak salah juga kalau bapaknya ngasih anaknya uang kayak enggak. Iya kan? Dan mungkin ya memang, tapi memang benar 800 juta mungkin buat si Putri mungkin kecil ya kan, makanya si kaum mending-mending ini ya kan iri, dengki. Ya, makanya. Manfaatkan dia. Ya, dan ini jadi viral di Twitter, guys. What the fuck? Netizen Indonesia ini emang Twitter viralnya aneh-aneh ya. Kita juga aneh di sini. Itu juga aneh sih ngebacain yang kan. Oke, itu tadi yang pertama ya. Jadi seorang Putri Tanjung gara-gara ngomong cuitan di Twitter doang, langsung netizen heboh tuh, banyak banget komentarnya. Langsung dicek aja di Twitternya ya. Pasti lebih heboh komennya daripada cuitan Twitternya. Kadang-kadang orang-orang tuh lebih suka baca komennya nggak sih daripada beritanya. Aku biasa gitu. Jadi biasa cuma baca gambar dikit, caption dikit, kita tuh langsung nyari ke komen. Kalau mau cari info tuh dari komen. Kadang terselip ya, yang sebenarnya gitu. Oke, itu dia yang pertama ya. Oke, kita cari lagi yang kedua nih, apa ya? Klik nanti di-cut nih. Aman aja, editor kita cepat terpercaya. Oh, hell no. Nih yang kedua. Sebenarnya ini udah lama ya, cuma terjadi lagi dan terjadi lagi nih dong. Nyanyi dong ya kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Heboh ya kan. Judulnya seperti biasa, pasti awalnya kalau udah heboh viral gitu kan. Ikuti tren medsos, hentikan laju truk yang sedang jalan, seorang remaja di Bogor tertabrak. Ini kalau kita bilang goblok. Yang sebelumnya tuh kayak Ini udah lama sebenarnya, udah berapa bulan ya kan? yang cerita baru tuh kayak dia memergoki suaminya lagi selingkuh tuh. Nah, istrinya tuh naik ke atas mobil. Nah, Sama itu sudah. naik ke atas mobil. Kayak dejavu, kayak terulang Iya lagi kan. gitu. Nah, yang ini ngikut tren Nyawa. sok gitu loh ya kan, sok. Ini kan truk Manusia besi. entah otaknya sudah. Geser atau gimana? Iya, nih kebacain dikit narasi dari sukoharjoupdate.com. Oke. Seorang remaja hampir tewas karena mengikuti tren berbahaya yang ada di medsos, di mana remaja ini berusaha memberhentikan sebuah truk yang sedang melaju kencang seperti sedang viral di medsos. Diunggah oleh akun Romansa Sopir Truk. Wah, ini sering banget aku ngeliat akunnya ini di berita. Yang mengunggah aksi berani remaja di daerah Kayu Manis, Bogor ini menghentikan laju truk. Akibat hal tersebut, remaja ini ditabrak oleh truk setelah berupaya menghentikannya. Tak cukup hanya tertabrak saja, remaja ini juga hampir dilindas. Terkapar di pinggir jalan dengan kondisi kaki yang berlumuran darah, remaja yang belum diketahui namanya ini mengerang kesakitan. Anda goblok. Waduh banget. Iyalah kesakitan, ditabrak gak kesakitan gimana gitu kan. Dia tuh apa gitu loh. Ya kan? Dan ini dia statusnya sampai saat ini masih koma. Mungkin dia tuh ada niat atau ada hajat kali ya.
aku harus nabrakkan diri nih supaya aku mau tujuannya mau Bukan, kaya atau ini apa gitu. dia gara-gara Putus cinta. bukan putus cinta sih, cuma tidak diketahui ya umurnya berapa ya. Kalau umurnya masih di bawah 17, kemungkinan gara-gara trending teman-temannya tadi. Kita kan biasa kan kadang kayak gitu ya, lagi rame apa nih, joget misalnya, parodi atau apa, joget Tapi TikTok. kalau hal seperti itu masih wajar sih ini. Iya. Kan loh. Dan mungkin Dia bukan dia kan gitu kan, jadi merasa tertantang gitu kan menjadi seorang Superman, superhero. ya nggak sih kan. Tiba-tiba wah gini, wah tabrak saya gitu kan. Meanwhile, in our universe. Masalahnya dia ngerugiin ini loh. Si sopirnya. Kasihan ya kan. Misalnya, kan itu diri dia sendiri nih yang tabrakan, tapi itu kan tetap yang jadi tanggung jawab kan yang supir kan. Itu setauku sih tidak menjadi tanggung jawab si supir. Untuk kasus yang ini ya, untuk kasus yang ini. Karena ini kemarin ada sempat aku baca itu kesalahannya tetap di si yang ditabrak ini. Oh iya kan. Karena dia gini, sengaja, dia iya dengan sengaja ya kan. Karena dia gini loh, truk itu kan remnya itu kan tidak instan ya kan. Dan nggak ada juga supir-supir truk yang mau sengaja menabrak orang kan. Ya nggak mau, itu orang beleng aja yang mau nabrak ya kan. Dan dia kan ngeremnya, kalau setahu kan truk itu kan rem angin ya mungkin ya, rem angin dia kan tidak bisa kayak motor yang pakai rem cakram langsung ceret gitu kan, bisa langsung spontan gitu kan. Nggak cihuy juga bunyinya keles. Goblok. Nah itu kan ada proses berapa detik gitu kan, sehingga dia bisa ngerem sempurna. Dan kalau tiba-tiba si pemuda ini laju stret, tiba-tiba dari trotoar langsung loncat, langsung berhenti kan ya mau gimana? Dia ngebanting ke arah lain pun malah orang lain yang bisa tewas gitu kan. Tabrak aja sekali. Ya mending ditabrak sih, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah itu kan. Udah jelas banget. Tapi emang ada beberapa komen netizen yang sering ku baca di kasus seperti ini juga, banyak tuh yang komen udah tabrak aja sekalian, kan dia yang minta katanya. Dek tuh nggak apa sih? Apaan sih? Dan ini Dek nggak. viralnya juga gara-gara di ya, medsos juga, dan di bodohnya memang diikutin. Iya makin kesini kok hal-hal aneh terus nih. Kenapa dia nggak melakukan hal yang ya apa yang lebih baik daripada menabrakkan diri ya. Mungkin jadikan mapnya gitu ya. Oke, buat teman-teman ya, buat bocil-bocil ya, Aja. jangan, Orang aneh nggak ada hikmahnya ini. Orang gila ya, nggak usah lah. Ini orang gila ya kan. Kalau kita bilang mental udah geser, otaknya udah geser, jangan diikutin juga. Karena apa ya? Dia ada ikut aliran kali ya. Mau mengembalikan dirinya. Oke, itulah dia yang kedua ya. Oke, kita cari lagi yang ketiga. 2 hours later. Heboh video curhat wanita menikah tanpa suami. Dari baca judulnya udah beleng kan? Nggak, aku kayak ngangak sendiri lah. Dari baca judulnya udah bingung kan? Menikah tanpa suami. Kok kayak aku menggilakan diri sendiri ya. Setahu kita kan di mana-mana menikah sama pasangan, ada orangnya ya. Dan ini menikah tanpa suami. Gaib. Horor. Tapi ini nggak gaib sebenarnya, Rum. Terus gimana? Karena ini kejadiannya di Bali ya. Ini aku bacakan dulu sedikit biar kamu nggak bingung-bingung banget ya. Nggak mikir ya. Iya. Ya, curhat seorang pengantin wanita menikah tanpa suami viral di medsos. Ia meneruskan acara pernikahan meski calon pengantin pria membatalkan. Kayaknya dibatalkan ya sama si sang suami. Dalam dalam unggahan video itu memperlihatkan berbagai persiapan dan kesibukan di tempat pengantin wanita. Jadi udah siap semua nih. Iya. Tinggal acara hari hanya ya udah gitu kan. Tampak calon pengantin wanita sedang didandani dengan busana adat Bali dan tampil cantik, ya dong cantik gitu. Lalu beberapa foto di tempat pelaminan bersama keluarga, sahabat dan panitia pernikahan. Namun dalam pernikahan tersebut calon pengantin pria tidak hadir. 2 hari sebelum pernikahan keluarga pengantin pria membatalkannya. Meski begitu keluarga pengantin wanita tetap
menggelarnya. Jadi 2 hari H-2 itu si keluarga prianya ini ngebatalkan gitu kan. Membatalkan secara Ya, nah dalam narasi itu terpaksa harus menikah tanpa seorang suami, ungkap si cewek ini ya. Untuk diketahui, nah nih penjelasannya, perkawinan di Bali dikenal istilah nyentana atau sentana. Nah, tahu nggak itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Perkawinan nyentana adalah bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status wanita sebagai pihak laki-laki. Hah? Maksudnya? Oke. Artinya dalam perkawinan nyentana status pria ikut dalam keluarga istrinya, mulai dari tinggal di rumah istri hingga semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Nah, udah paham ya kan ya? Nah, jadi bukan tiba-tiba si cowok jadi cewek gitu, enggak. Bukan itu maksudnya. Jadi di Bali itu maksudnya sentana ini dari penjelasan tadi. Kalau kita biasanya kan cewek yang ikut cowok ya, cewek yang ikut ke rumah si cowok. Kayak gennya lebih besar ke perempuan. Ya mungkin kayak gitulah ya. Jadi si cowok ini disuruh awalnya tuh menyetujui kalau dia ini bisa Ikut pihak ke istri, ya ditinggal di rumah istrinya, di rumah mertuanya mungkin gitu kan. Entah dia merasa setelah itu merasa keberatan kan. Ya, tapi tiba-tiba H-2 di cancel sama pria secara mungkin nggak tahu sepihak atau apa nggak tahu. Nah, tapi ini Kalian ambil dari cerita itu apa sih? Nah, jadi yang kupertanyakan ini status istri ini bagaimana? Kalau misalnya posisi kalian nih, Ah. itu gimana? Misalnya dibatalkan, apa yang bakal kalian lakukan? Tetap Bisa. melanjutkan? Ya batal dong. Batal dong ya? Iya, kalau Ya, kalau kalau adat dari kalau kita kan, kita kan bukan orang Bali ya kan, nggak tahu ya hukumnya gimana segala macam. Tapi dari sini dia tetap dilanjutkan gitu kan. Entah dia dari keluarga situ ada tujuan tersendiri kan nggak tahu. Ya itu sih kita nggak paham sih, memang kan Indonesia kan berbagai tradisi dan adat ya. Memang kadang-kadang buat sebagian orang juga mungkin nggak masuk akal. Iya, nggak masuk di akal. Nggak ada istilahnya menikah tanpa suami. Entah mungkin dia mau tetap melanjutkan acara, tapi di situ beritanya tetap nikah. Tetap menikah, ya? bukan acara, dia tetap menikah. Tetap proses, ada apa sih kayak prosesi apa adat-adatnya segala macam gitu tetap. Cuma jadi pertanyaan, Nggak ada. statusnya di negara itu bagaimana administrasinya ya kan? Karena kan kalau dia menikah ini kan harus ada pasangan ya kan? Menikahnya dengan siapa nih? Dua pihak nih. Iya, aja kan nggak bisa. menikahnya dengan siapa nih kira-kira gitu kan? Ada namanya, ada tanggal lahir, ada kakak apa segala macam, datanya ya kan? Nah, kalau tidak ada kan apakah mungkin dia secara adat mungkin tetap menikah namun tidak di negara? Nah, ya. Bingung kan? Awalnya nerka-nerka sih, setelah aku tahu beritanya kan. Ya kan. Tapi emang banyak sih di Indonesia sudah mulai ada beberapa ya, bahkan yang nikah sama boneka juga ada ya kan. Menikah sesama jenis Ada banyak film macam-macam. ya kan, LGBT ya gitu kan, berhubungan sesama jenis ya, jangan diikutin ya kalau bisa kan. Itu untuk orang-orang yang Mungkin susah sih punya mindset sendiri. ngejas orang-orang yang punya pemikiran seperti ini emang agak susah, nggak bisa kita setir ya kan. Emang lo tahu pikirannya homo apa, pikirannya si lesbi apa kan nggak tahu ya kan. Mungkin Tapi ada keuntungan buat dia sendiri kan. tapi ya jangan dicoba-coba karena emang Tapi budaya kalau mau coba silakan. karena emang budaya di Indonesia kan LGBT ini masih tabu ya kan. Iya Masih tabu, kecuali mungkin di Eropa ada beberapa negara juga yang memang kayak udah hal yang biasa. biasa aja gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri emang budaya tersebut ya jangankan gitu ya, kita mojok di depan umum aja kan masih malu-malu ya kan. Meanwhile, in our universe. Pacarannya kan pinggir jalan. Orang-orang. Apalagi sampai sesama jenis gitu. Aduh, tapi memang tetap Ya, tapi Nggak kadang-kadang Indonesia tuh terpublish. kayak mau Sembunyi-sembunyi. manipulasinya tuh dia dengan cara misalnya LGBT nih, laki sama laki. Mm-mm. Manipulasinya dia kadang-kadang tuh punya hubungan sama perempuan juga supaya dia tuh dikira nggak kamuflase ya. manipulasi sih. Kayaknya pengalaman. Ada teman kayak gitu ya? Duduk-duduk. Atau jangan-jangan Anda kayaknya. Gimana sih? Tapi Anda masih suka cowok kan? Suka Oh, banget oke. lah. Oke.
Oke, nggak memastikan ya. Oke, jadi itulah dia ya adat dari Bali ya. Cuma mungkin buat teman-teman yang tahu lebih jelas adat tersebut mungkin bisa di komen aja ya. Jadi statusnya yang mau kita tanyakan ini statusnya dia di negara itu bagaimana? Ya biar kita tidak menerka-nerka. Ya karena ini ya Karena memang kita masih belum paham sama sekali. dan kita bukan orang Bali dan saya juga belum pernah Bali. Alam sudah pernah kan ya? Nah, kalau saya belum. Kalau kalian belum pernah kalian jangan kemana-mana kalau belum pernah ke Bali. Menurut aku wajib sih ke Bali. Kalau aku sih tetap ke Derawan dulu. Ya, kan saya orang Kaltim. Jadi yang lokal dulu. Ceritain produk Kalimantan. Iya banyak loh wisata di Kaltim, mau Derawan, Biduk-Biduk, apalagi ya macam-macam lah ya. Walaupun ya Maratua dan ya banyak lah. Kalau saya sih lokal dulu saya habisin. Jadi bahas wisata dong. Oke, itulah dia hal yang ketiga ya. Jadi turut berduka atau apa sih ya bahasanya? Turut sedih lah ya buat mbaknya yang orang Bali ya menikah tanpa suami. Mudah-mudahan Kayak cerita hari ini nih kayak swing ya nggak sih? agak kalem kali ini. Ya. Naik turun. Karena cuacanya Nabrak orang ditabrak terus orang nikah nggak ada suaminya gitu. ya karena cuaca juga ya. Cuaca lagi dingin hari ini. Oke. Oke, itulah dia ya 3 hal yang viral dan buat teman-teman semoga bermanfaat ya buat mengetahui hal apa sih yang hari ini yang lagi rame dan pastinya setiap harinya itu selalu ada aja hal-hal yang patut untuk dibahas dan semoga aja hal-hal yang aneh makin banyak supaya kita ada bahasan. Kalau nggak ada yang aneh kita nggak ada bahasan, Ya, karena menurut Arum nggak ada yang digibahin gitu kan. apa-apa harus diambil hikmahnya dulu sih, jangan langsung mengejudge orang. Mungkin dari cerita dia Iya. ada penyebab. Nah itu kenapa. kebiasaan netizen cuma baca caption di gambar. Kalau di IG ya, tapi nggak pernah baca caption di bawah. Goblok. Kebanyakan kayak gitu coy. Jadi memang budaya kita ini malas baca sih. Mayoritas. Ya, nonton YouTube sekarang. Ya. Biar bisa baca aja. Oke, itulah dia. Jangan lupa buat teman-teman di like ya, dibagiin juga linknya kalau bisa di grup WA-nya biar teman-teman yang keluarganya juga update juga ya. Di subscribe juga kalau bisa dan pastikan nyalakan loncengnya ting gitu kan ya, kayak Kasih. biar ada notifikasi kalau kita update dan pasti juga di follow Instagram Busam ID dan juga nih silahkan promosi Anda harus Arum Kanti. bukan nujek Samarinda loh punya nujek sekarang ya kan. Dan ini CS kita ya, jadi langsung berhadapan dengan mbak ini Saya sebisa mungkin layani dengan baik. dan memuaskan pastinya ya. Mau tanya-tanya soal informasi, mau bikin akun bisa ke jalan Wahid Hasim 1 nomor 17B sebelahnya Mitsubishi. Jadi udah ada pelangnya sih di bawah itu kantor Nujek, ada arahnya gitu kan. Jadi teman-teman kalau pengen bisa sambil nongkrong juga bisa. ya karena ada kafe ya. Ada kafe juga. Jadi buat yang pengen daftar jadi driver, mau daftarkan merchantnya juga atau jasanya servisnya mungkin jasa mungkin dia mau servis Ya. pijat atau Ya. dan sebagainya. ya silakan datang aja langsung. Karena kita sudah transisi dari Nujek Samarinda yang lama itu manajemen udah dialihkan ke Busam ID dan ini harusnya jadi kabar baik sih ya. Dan semoga Samarinda Ya, semoga berjalan dengan ya baik sesuai harapannya. Oke. Kami mau membangkitkan lagi nih Nujek yang mungkin beberapa bulan yang lalu. Sempat 6 bulan vakum ya kan, non aktivitas. Ya, itulah dia. Oke. Dan juga tetap jaga kesehatan karena lagi musim hujan. Ya, musim hujan ya kan. Ya, Musimnya orang kawin. kawin apa nikah? Udah stop, jangan bahas ke sana. Dingin ini. Ambigu nanti yang nontonnya. Oke, saya Rian. Saya Arum. Pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Sampai jumpa. sampai jumpa lagi. Dadah.
dingin banget aku. Krik ya? Apa? Krik. Enggak, pengaruh lapar ini. Lapar dan dingin.